Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kimia materi tentang sel elektrolisis. Ibu harap dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui reaksi yang berlangsung pada sel elektrolisis, yaitu reaksi yang terjadi di katoda, reaksi yang terjadi di anoda, seperti pada rangkaian sel yang ada di sini ya. Oke. Sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu apa sih? Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak secara bebas. Nah, ion-ion itu kan ada dua kan ya, ada ion yang bermuatan positif dan ada ion yang bermuatan negatif. Untuk ion yang bermuatan positif itu disebut dengan kation, untuk ion yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Nah, coba kalian lihat gambar rangkaian sel elektrolisis ini. Di sini ada baterai. Baterai ini sebagai sumber arus listrik. Jadi, pada rangkaian sel elektrolisis itu bisa terjadi karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimianya itu berupa reaksi redoks yang sudah kalian pelajari. Di sini kita lihat ya bagaimana proses reaksinya bisa berlangsung. Jadi ketika batu baterai dihidupkan atau dinyalakan, maka batu baterai akan mendorong elektron menuju katoda. Nah, elektron ketika menuju katoda itu akan ditangkap oleh kation yang ada di larutan elektrolit ini, sehingga terjadilah proses reduksi. Pada saat yang sama, anion yang ada di sini akan melepaskan elektronnya menuju anoda, dan elektron tersebut akan dialirkan oleh anoda menuju batu baterai, sumber arus listriknya. Dan begitu seterusnya. Jadi akan terlihat seperti reaksinya berlangsung dari anoda menuju ke katoda, ya. Lanjut. Reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda dalam reaksi elektrolisis ya. Reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kation. Jadi kationnya itu kalau misalnya logam aktif itu apa sih? Logam aktif itu adalah logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan. Jadi ketika dia fase larutannya aqueous, maka yang akan direduksi adalah air, yaitu 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Nah, apabila kationnya itu bukan logam aktif atau logam aktif dengan fase lelehan atau leburan, maka kation tersebutlah yang akan mengalami reduksi. Selanjutnya, untuk reaksi di anoda itu bergantung pada jenis anoda dan anionnya. Jadi pertama lihat dulu anodanya. Kalau dia anodanya inert itu apa sih? Dia tidak ikut bereaksi ya. Contohnya PT, C, AU. PT itu platinum, C itu karbon, AU itu emas. Maka yang selanjutnya kita lihat anionnya. Kalau anionnya itu merupakan sisa asam oksi seperti SO4 2-, NO3-, PO4 3-, maka yang akan dioksidasi itu adalah air, yaitu 2H2O liquid menjadi 4H+ aqueous ditambah O2 gas ditambah 4 elektron. Namun apabila anionnya itu adalah sisa asam lain, maka anion tersebutlah yang akan dioksidasi. Contohnya anionnya itu Br-, Cl-, OH-, O2-, dan yang lain ya. Nah, apabila anodanya itu tidak inert seperti Cu, Ag, Pb, maka pasti anodanya itulah yang akan dioksidasi. Contoh soalnya di sini sudah Ibu sediakan ya. Reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan Pb NO3 2 kali dengan katodanya Fe dan anodanya Au sebagai berikut. Jadi kalian tentukan dulu nih kation dan anionnya. Pb NO3 2 kali, maka Pb pasti jadi kation, NO3-nya pasti jadi anion. Pb
itu 2 plus. Anion NO3-nya itu muatannya -1. Karena di sini 2, maka kasih koefisien 2. Maka 2 kali -1 sama dengan 2 min. Di sini PB-nya 2 plus, maka di sini netral ya jadinya. Kemudian PB ini akan menjadi kation, NO3-nya menjadi anion. PB itu bukan logam aktif kan? Masuk tidak dalam golongan 1A, 2A, AL, dan Mn? Tidak ya, maka dia bukan logam aktif, sehingga PB itu termasuk kata yang lain, maka dialah yang akan direduksi menjadi PB 2 plus tambah 2 elektron menjadi PB. Kemudian anodanya itu menggunakan, kita lihat di sini dia menggunakan AU ya. AU itu termasuk inert. Maka lihat lagi anionnya. Anionnya itu NO3. Jadi dia sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi, maka yang akan dioksidasi adalah air 2H2O liquid menjadi 4H+ tambah O2 gas ditambah 4 elektron. Sehingga kita eliminasi seperti biasa, 2 elektron ini dikali 2 menjadi, semuanya ya dikali 2 menjadi 2 PB 2 plus tambah 4 elektron menjadi 2 PB. 4 elektronnya bisa kita coret sehingga diperolehlah reaksi selnya 2 PB 2 plus ditambah 2 H2O menjadi 2 PB ditambah 4 H plus ditambah O2. Oke, Ibu harap kalian bisa paham dari penjelasan Ibu ini, dan untuk bisa menambah pemahaman kalian harus banyak latihan soal. Jadi kalian coba aja latihan-latihan soal yang ada di LKS, dan akan ada tugas dari saya. Kalian kerjakan, tentukan reaksi elektrolisis larutan KNO3 dengan elektroda grafit, kemudian elektrolisis larutan ZnSO4 dengan katoda besi dan anoda platina. Buatlah jawaban kalian bukan di kertas, tapi buatlah berupa video penjelasan tentang kenapa reaksi katodanya itu, anodanya seperti itu, dan seterusnya ya. Jadi sehingga dari situ Ibu bisa tahu anak-anak Ibu sudah paham atau belum. Kalau misalnya belum, nanti akan kita diskusikan dalam pembelajaran kimia. Oke, sekian pembelajaran kimia kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.